Mari lanjut lagi bro. Apakah Anda yakin? Begitu dia selesai berbicara, sosoknya terlempar dan menabrak sekitar 10 pohon besar sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kamu. Bai Feng kaget. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia melihat sesuatu berkedip di depan matanya, dan kemudian dia merasakan sakit yang menusuk dari perutnya. Setelah itu, dia juga terlempar terbang, dan dia jatuh ke tanah di samping Tang Xiaorou. Mereka berdua baru saja berdiri ketika Yang Ye muncul di depan mereka lagi, dan kemudian dia mencengkeram leher mereka berdua. Keduanya tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba, dan mereka menatap Yang Ye dengan ngeri. Lagi pula, bahkan orang idiot pun akan menyadari bahwa Yang Ye bukanlah ahli biasa. Tang Xiaorou berbicara dengan suara ketakutan, "Siapa sebenarnya kamu?" Yang Ye menatap mereka dan berkata, "Aku tidak tertarik untuk memperhatikan omong kosong antara kalian berdua." Memahami. Tiba-tiba, seekor serigala hitam besar melompat keluar dari hutan, dan itu sangat besar seperti bukit kecil. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya saat melihat kelompok Yang Ye, dan kemudian menerkam mereka. Tang Xiaorou dan Bai Feng bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi sebelum serigala besar itu menabrak tanah dan bergerak-gerak tanpa henti. Kali ini, sosok mereka mulai menggigil. Karena serigala itu ada di alam agung. Yang Ye melepaskan keduanya, dan mereka segera jatuh ke tanah. Sementara itu, Yang Ye berkata, "Karena mempertimbangkan fakta bahwa kalian berdua bisa menjadi milikku. Benar, jadilah siswa dari Ocean of Clouds Academy, aku akan melepaskannya kali ini. Saya kira Anda berdua tidak akan berani melakukan ini lagi." Sementara Manly tampak seperti pria yang cukup baik, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan pribadi mereka. Karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena dia tidak melakukannya, dia secara alami tidak punya hak untuk menilai mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengerti situasinya, dia tidak ingin ikut campur dalam hal seperti itu. "Kamu siapa?" tanya Tang Xiaorou. Kali ini, suaranya tidak menindas dan agresif, dan malah membawa ketakutan yang ekstrim. "Apakah Anda benar-benar ingin tahu?" Yang Ye meliriknya dengan acuh tak acuh. Tang Xiaorou sepertinya telah memikirkan sesuatu ketika dia mendengar ini, dan sosoknya yang halus menggigil saat dia dengan cepat berkata, "Aku tidak ingin tahu. Saya tidak ingin tahu." Yang Ye sedikit tertegun sebelum dia merasa cukup geli. Sepertinya dia takut aku akan membunuhnya untuk membuatnya diam. Yang Ye hendak mengatakan sesuatu saat dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan, "Tunjukkan dirimu." Segera setelah dia berbicara, seorang pria yang mengenakan jubah mewah dan sedang menggigit rumput muncul dalam pandangan mereka. Pria itu mengukur Yang Ye dan yang lainnya sebelum tatapannya turun ke Yang Ye, dan senyum yang sedikit jahat muncul di sudut mulutnya. "Apa indera yang kuat? Anda segera memperhatikan saya ketika saya tiba. Benar-benar ada semua jenis ahli yang tersembunyi di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam tes." Yang Ye menilai pria itu dan mengangguk sedikit. Pria itu berada di peringkat tengah alam agung sebelum usia 20 tahun, dan auranya cukup tebal dan berat. Jelas, dia mencapai kultivasinya melalui kemampuan dan kerja kerasnya sendiri, dan dia tidak bergantung pada pil obat atau harta lain untuk memperbaikinya dengan paksa. Tiba-tiba, suara udara terkoyak terdengar, dan kemudian seorang pria yang memegang tombak tiba di sini. Tatapan pria berjubah hitam itu berhenti pada pria berjubah mewah itu, dan kemudian dia menatap lurus ke arah Yang Ye dan yang lainnya. "Jangan buang waktuku. Serahkan saja semua inti yang Anda miliki, dan Anda dapat menghindari penderitaan sementara saya dapat menghindari membuang-buang waktu saya." Ekspresi Tang Xiaorou dan Bai Feng sedikit berubah, dan mereka secara naluriah bergerak menuju Yang Ye. Yang Ye bertanya, "Kamu bisa merebutnya dari satu sama lain?" Tentu saja pria berjubah mewah itu tiba-tiba tersenyum, "Kita tidak hanya harus melawan binatang iblis di pegunungan Welkin Wolf, kita juga harus melawan peserta lain. Tentu saja, sementara kita bisa merebut inti batin mereka, kita tidak diperbolehkan membunuh. Namun, tidak masalah jika kita melukai orang lain." Yang Ye berpikir sejenak dan mengangguk. Dia tidak menentangnya, juga tidak merasa jijik karenanya. Karena itu tidak hanya meningkatkan kesulitan ujian, itu akan membuat mereka bersaing satu sama lain.
Yang Ye minggir ketika dia memikirkan hal ini, dan dia berkata, silakan dia secara alami menolak untuk ikut campur, atau bukankah tes ini benar-benar tidak ada artinya? Tang Xiaorou dan Bai Feng sedikit tercengang, dan kemudian ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Meskipun pria berjubah hitam itu hanya berada di peringkat tengah alam agung, kekuatannya pasti jauh melampaui kekuatan mereka sendiri. Jadi, jika Yang Ye menolak membantu, mereka pasti akan kalah. Keduanya melontarkan tatapan memohon pada Yang Ye. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, dia sendirian sementara kalian berdua. Jika Anda berdua bekerja sama dan melawannya dengan sekuat tenaga, mungkin Anda bisa membalikkan keadaan. Menyerah atau melawan, buatlah pilihanmu sendiri. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, aku ingin milikmu juga. Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah. Seluruh tanah bergetar hebat sementara retakan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu tanah. Selain itu, pohon-pohon besar di sekitarnya segera hancur berantakan dan diubah menjadi potongan-potongan yang menyembur ke udara. Yang Ye menatap pria berjubah hitam itu dan berkata, apakah kamu yakin? Pria berjubah hitam itu menatap Yang Ye sebentar, lalu dia menarik tangannya dan berkata, aku menarik kembali apa yang aku katakan. Setelah itu, dia menatap Tang Xiaorou dan Bai Feng, apakah Anda akan menyerahkannya atau haruskah saya mengambilnya? Jangan berani-berani tiba-tiba, teriakan marah terdengar, dan kemudian Manli dan Chu Yue tiba di sini. Manli berjalan ke arah Tang Xiaorou dan melindunginya di belakang sebelum dia memelototi pria berjubah hitam dengan marah, saudaraku, ujiannya sulit bagi kita semua. Mengapa kamu tidak membiarkan kami saja? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat merasa bebas untuk mengambil milikku sebagai gantinya. Begitu dia selesai berbicara, tombak pria berjubah hitam itu melesat ke depan. Ekspresi Manli berubah suram. Sebuah palu besar muncul di genggamannya dengan membalikkan telapak tangannya, dan dia menghancurkannya ke arah pembicaraan. Sebuah ledakan teredam bergema. Sosok Manli didorong mundur hampir 300 meter sebelum akhirnya menghentikan dirinya sendiri. Selain itu, retakan merah yang sangat jelas dan merah telah muncul di tengah telapak tangannya sementara darah menutupi seluruh tangannya. Tapi tidak butuh waktu lama bagi sosok Manli untuk berkedip dan berdiri di depan Tang Xiaorou lagi. Kali ini dia menggunakan tangan kirinya untuk memegang palu sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, Xiaorou, pergilah dengan saudara sepupumu dan Chu Yue. Bai Feng buru-buru mengangguk saat mendengar ini, jangan khawatir, saudara Men. Aku pasti akan merawat mereka dengan baik. Saat dia berbicara, dia berbalik dengan maksud untuk pergi. Namun, dia sudah mengambil 2 langkah ketika dia menyadari bahwa Tang Xiaorou dan Chu Yue sama sekali tidak bergerak. Ayo pergi, dia meneriaki mereka. Kenapa kamu begitu konyol? Tang Xiaorou tiba-tiba meraung marah pada Manli, aku sama sekali tidak menghidupimu, apa kamu menyadarinya? Saya lakukan. Manli melanjutkan, kamu menyukai saudara sepupumu. Lalu kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Tahukah kamu bahwa kita sudah bersama? Tang Xiaorou melolong, aku bahkan punya anaknya. Manli merasakan sedikit rasa sakit di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan dia mengangguk, saya tahu. Saya tahu segalanya. Kamu. Bai Feng menatap Manli dengan heran. Jelas, dia tidak menyangka Manli tahu tentang hubungannya dengan Tang Xiaorou. Tang Xiaorou tercengang juga karena dia tidak menyangka dia tahu. Manli menarik napas dalam dan berkata, Xiaorou, saya sebenarnya tahu segalanya. Meskipun saya sangat menyukai Anda, saya tahu bahwa Anda sama sekali tidak menyukai saya. Anda menyukai saudara sepupu Anda. Alasan Anda menyetujui pernikahan kami adalah karena Anda ditekan untuk melakukannya oleh klan Anda. Yang saya sadari semuanya. Tapi apa yang bisa saya lakukan jika saya memiliki perasaan untuk Anda? Ketika dia berbicara sampai titik ini, Manli menarik napas dalam-dalam dan berbalik menghadapnya, saya meminta untuk diizinkan meninggalkan klan saya ketika saya pergi ke akademi. Dengan kata lain, saya bukan anggota klan manusia lagi. Karena saya tidak, maka pernikahan di antara kami secara alami telah dibatalkan. Jadi, kamu bebas sekarang. Saya bebas.
Tang Xiaorou bergumam sambil terlihat linglung, dan Bai Feng dengan cepat mendukungnya. Manli menyeringai dan berkata, kamu bebas sekarang. Setelah itu, dia menatap Chu Yue, dan ada tatapan lembut yang dipenuhi dengan rasa bersalah di matanya. Ayue, maafkan aku. Aku hanya memiliki Xiaorou di mataku selama beberapa tahun terakhir, dan aku mengabaikanmu. Beri aku kesempatan untuk menebusnya untukmu, oke? Dua aliran air mata langsung mengalir di wajah Chu Yue ketika dia mendengarnya. Bai Feng memeluk Xiaorou erat-erat saat dia berbicara dengan penuh semangat. Xiaorou, kita akhirnya bisa bersama di tempat terbuka. Namun, dia tidak menyadari bahwa tatapan Tang Xiaorou masih tertuju pada Manli dan Chu Yue yang berpelukan. Lama berlalu sebelum dia menarik pandangannya dan memeluk Bai Feng erat-erat. Dia adalah pilar dukungan terakhirnya. Kalian berdua akan bersama hehe. Belum tentu begitu tiba-tiba, sebuah suara bergema sebelum seorang pria berjubah bersulam muncul dalam bidang penglihatan mereka. Pria itu tampan, dengan kulit yang putih seperti giok, bibir merah, dan gigi putih mutiara. Pria lain di sini sama sekali tidak mampu dibandingkan dengannya. Dia benar-benar pria yang bahkan wanita mungkin merasa rendah diri. Leng Yuran Bai Feng berseru saat melihat pria itu. Leng Yuran berasal dari daerah yang sama dengan mereka. Namun, dia berasal dari kekuatan peringkat emas sementara mereka berasal dari kekuatan peringkat perak, jadi mereka tidak dapat dibandingkan sama sekali. Yang Ye melirik pria itu. Pada akhirnya, dia melirik ke dada pria itu sebelum dia menarik pandangannya. Leng Yuran menatap ke arah Tang Xiaorou saat dia berkata, kamu adalah Tang Xiaorou, kan Anda mungkin tidak menyadarinya tapi ayahmu telah menikahkanmu denganku. Tentu saja, saya tidak tertarik dengan barang bekas. Namun, klan Tang Anda benar-benar berani untuk benar-benar mencoba menyatukan klan kami dalam pernikahan dengan seorang wanita yang terlibat dengan pria lain dan bahkan memiliki anak. Wajah Tang Xiaorou dan Bai Feng langsung berubah pucat pasi ketika mendengar ini. Leng Yuran tertawa dingin, di masa depan, klan Tang dan klan Bai tidak akan ada lagi terutama klan Bai Anda itu benar-benar harus lenyap. Kalau tidak orang lain mungkin berpikir bahwa Anda, Bai Feng, membuat saya, Leng Yuran, memakai topi hijau. Sosok Bai Feng menggigil, dan dia segera berlutut di depan Leng Yuran, Saudara Leng, tolong tunjukkan belas kasihan. Saya mohon, Saudara Leng. Tolong tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan belas kasihan Leng Yuran melanjutkan, saya bisa. Dia menunjuk ke arah Tang Xiaorou dan berkata, sebagai seorang wanita, Anda gagal menjaga kemurnian Anda, terlibat dalam hubungan terlarang, dan bahkan kamu benar-benar pantas mati. Saya tidak ingin membunuh Anda karena saya tidak ingin mengotori tangan saya. Bai Feng, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Bunuh dia dan aku akan melepaskan masalah ini. Ekspresi Bai Feng berubah sangat tidak sedap dipandang, dan dia berkata, Saudara Leng, bisa. Jangan coba-coba tawar-menawar denganku. Leng Yuran berbicara dengan dingin, jika kamu tidak melakukannya, maka tunggu saja untuk menyaksikan pemusnahan baik klanmu. Sosok Bai Feng gemetar. Lama berlalu sebelum dia menatap Tang Xiaorou. Tang Xiaorou juga melihatnya, dan matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan keputusasaan yang lembut. Bai Feng, sementara kita tidak bisa hidup bersama, ayo kita mati bersama. Bai Feng tampak berjuang untuk waktu yang lama, dan kemudian ekspresi ganas melintas di matanya. Setelah itu, belati muncul di genggamannya sebelum dia mengayunkannya ke leher Tang Xiaorou sambil berbicara dengan nada buas, jalang mati saja sendiri. Kamu seharusnya merasa dihormati. Adegan ini telah melampaui harapan semua orang. Termasuk Tang Xiaorou. Ledakan teredam bergema ketika belati hendak menyerang tenggorokan Tang Xiaorou, dan kemudian sosok Bai Feng meledak terbang. Bai Feng merangkak naik dari tanah dan menatap dengan kaget pada Leng Yuran yang menyerangnya, Saudara Leng, kamu. Leng Yuran menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, sebenarnya, saya berbohong. Klan Tang belum menunangkan Tang Xiaorou denganku. Gunakan saja otak babi milikmu itu. Klan Tang hanyalah klan peringkat perak, bagaimana mungkin bisa bersatu dalam pernikahan dengan klan Leng saya? Bai Feng meraung marah, berani-beraninya kau menipuku. Leng Yuran menjawab, terus kenapa gigit aku?
Kamu wajah Bai Feng memerah karena marah, tapi dia tidak berani marah. Setelah itu, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan menatap Tang Xiaorou yang putus asa menutupi wajahnya. Xiaorou, aku. Tang Xiaorou meliriknya dengan gumpalan ejekan di sudut mulutnya, pria. Sementara itu, Leng Yuran berkata, sekarang, saya kira Anda telah menyadari bahwa semua yang dia miliki terhadap Anda hanyalah keinginan daging. Anda adalah seseorang yang bisa dia tinggalkan sesuka hati dalam keadaan atau situasi hidup dan mati tertentu. Anda menyerah pada orang yang benar-benar mencintai Anda dan memilih seseorang yang bahkan tidak memiliki Anda di dalam hatinya. Kamu, menyedihkan dan sedih. Xiaorou, beri aku kesempatan. Bai Feng tiba-tiba berjalan ke arah Tang Xiaorou dan melingkarkan lengannya di pundaknya sambil berkata, saya menyadari kesalahan saya. Tolong lakukan itu karena pertimbangan untuk anak kita dan izinkan saya untuk. Suara Bai Feng tiba-tiba berhenti. Dia menahan tenggorokannya dengan kedua tangan saat dia bergerak mundur berulang kali, dan matanya dipenuhi dengan teror dan ketidakpercayaan. Jangan khawatir, aku akan datang sekarang untuk menemanimu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengusap belati ke tenggorokannya sendiri. Itu sangat cepat dan tidak terduga sehingga ekspresi Manly dan Leng Yuran berubah karena mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Namun, belati di genggamannya berubah menjadi bubuk saat hendak mengenai tenggorokannya. Leng Yuran, dan yang lainnya menatap Yang Ye sementara ekspresi yang sedikit serius memenuhi mata mereka. Apakah itu bahkan layak? Yang Ye melanjutkan, tidak. Bahkan tidak sedikit pun. Begitu kamu mati, keluargamu yang akan terluka. Sangat bodoh menyakiti keluargamu demi seseorang yang bahkan tidak mencintaimu. Nah, jika Anda masih merasa harus menemaninya dalam kematian, maka Anda bisa menggorok tenggorokan Anda sendiri. Jangan khawatir, saya sama sekali tidak akan menghentikan Anda. Selain itu, aku bahkan akan menghajar siapapun yang mencoba menghentikanmu. Yang Ye tidak bermaksud ikut campur dalam bisnis mereka, tapi dia merasa harus ikut campur sekarang. Karena mereka mungkin saja muridnya. Meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai muridnya sekarang, mereka mungkin saja masih. Dia serius dalam mengambil posisi instruktur di akademi. Bagaimanapun, itu terkait dengan permusuhan antara dia dan akademi, dan itu terkait dengan kehormatan sekolah pedang kuno juga. Tang Xiaorou merosot ke tanah sementara keputusasaan menutupi wajahnya. Manly tampak sedikit tidak tahan melihatnya, dan dia akan melangkah maju ketika Chu Yue menariknya kembali. Manly menyeringai padanya, dan kemudian dia berjalan ke Tang Xiaorou. Xiaorou, kamu harus sadar bahwa kamu adalah harapan klan Tang kamu. Kedua orang tuamu berharap kamu bisa bergabung dengan akademi. Jika Anda mengambil hidup Anda sendiri sekarang, lalu apa yang akan mereka lakukan? Apa yang akan dilakukan adikmu? Tang Xiaorou mengangkat tangannya dan meliriknya, dan kemudian dia melirik Chu Yue pada akhirnya. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi niat untuk mati telah hilang dari matanya. Sementara itu, Yang Ye tiba-tiba berkata, benar, tidak ada orang suci. Jadi adakah yang bisa menghindari kesalahan? Jika Anda menyadari bahwa Anda telah membuat kesalahan, perbaiki saja. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa tertegun. Apakah saya terlalu menyukai peran yang saya mainkan? Saya masih bukan instruktur. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menatap pria berjubah hitam itu, apa kau tidak ingin mengambil inti batin mereka? Kamu bisa melakukannya sekarang. Benar, kamu bisa mengalahkan mereka. Tidak apa-apa selama kamu tidak membunuh mereka. Yang lain di sini tercengang ketika mereka mendengar ini, dan mereka menatap Yang Ye dengan tatapan aneh. Manly dan Chu Yue langsung menjadi waspada karena mereka adalah yang terlemah di antara orang-orang di sini. Pria berjubah hitam itu melirik kelompok Manly, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mood lagi. Ada sarang serigala tidak terlalu jauh dari sini, dan ada lebih dari 20 serigala alam agung di sana. Sementara itu, Leng Yuran tiba-tiba berbicara, aku ingin tahu apakah kalian bertiga tertarik. Tiga Leng Yuran yang dibicarakan secara alami adalah Yang Ye, pria berjubah hitam, dan pria berjubah bersulam. Lebih dari 20 mata pria berjubah bersulam itu menyala cek. Lebih dari 20 inti dalam. Jika saya membunuh beberapa kelompok seperti itu, maka hampir cukup bagi saya untuk masuk ke kelas A.
Yang Ye tiba-tiba bertanya, apakah sangat sulit untuk memasuki kelas A? Wajah pria berjubah bordir membeku ketika dia mendengar Yang Ye, dan kemudian dia melirik Yang Ye namun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, yang lainnya melirik Yang Ye dengan tatapan aneh lagi. Leng Yuran menatap Yang Ye dan berkata, saudaraku, apakah kamu tidak di sini untuk mengikuti tes perekrutan? Saya. Tentu saja Yang Ye buru-buru menjamin, saya benar-benar peserta yang sah. Leng Yuran menjawab, lalu mengapa saya merasa Anda tidak tahu banyak tentang akademi? Yang Ye berkata, saya datang dari tempat terpencil, jadi saya tidak tahu banyak tentang semua itu. Permisi, permisi. Semua dari mereka tiba-tiba mengerti ketika mereka mendengarnya, dan kemudian Leng Yuran menjelaskan, kita harus berburu dan membunuh setidaknya 50 binatang iblis Exalt Realm untuk masuk ke kelas A. Saudaraku, menurutmu apakah itu tujuan yang sederhana untuk dicapai? Yang Ye berbicara secara naluriah, tidak sesulit itu. Leng Yuran dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Hanya Tang Xiaorou yang sepenuhnya setuju dengan Yang Ye karena binatang iblis Exalt Realm dari sebelumnya telah langsung terbunuh oleh satu pukulan dari Yang Ye. Tentu saja, dia tidak berani membicarakannya. Karena sementara pria yang berdiri di hadapannya tampaknya sama sekali tidak berbahaya, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana dia saat marah. Yang Ye memperhatikan bahwa apa yang dia katakan juga tidak terlalu cocok, jadi dia tersenyum malu dan berkata, saya mengatakan bahwa tidak akan sulit bagi kita untuk mengumpulkan sekitar 50 masing-masing dengan pasukan gabungan kita. Leng Yuran menatapnya dan berkata, jadi kalian semua setuju. Tidak masalah, pria berjubah bersulam menjawab, kekuatan satu orang terlalu lemah pada akhirnya. Jika kita bergabung, maka kita pasti bisa mendapatkan lebih banyak daripada yang kita bisa dapatkan sendiri. Pria berjubah hitam itu berkata, saya tidak punya masalah juga. Manly tiba-tiba berkata, semuanya, lalu kita pergi bagaimanapun, dia sama sekali tidak merasa aman saat berada di tengah-tengah orang-orang ini. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Tang Xiaorou dan berkata, Xiaorou, maukah kamu ikut dengan kami, atau... Tang Xiaorou melirik Chu Yue dan berkata, kalian berdua pergi sendiri. Saya berniat untuk pergi dengan Brother Ye. Ketika dia berbicara sampai saat ini, dia menatap Yang Ye dan yang lainnya, jangan khawatir, saya pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian semua. Leng Yuran merenung sejenak dan berkata, kamu bisa pergi bersama kami. Namun, kami tidak akan menjagamu jika kamu menemui bahaya. Selain itu, Anda harus membantu jika ingin mendapatkan bagian inti dalam. Jika tidak, kami tidak akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Baik, Tang Xiaorou buru-buru mengangguk. Hati-hati Manly dan Chu Yue lenyap dari bidang penglihatan mereka. Ayo pergi, sosok Leng Yuran melintas ke kejauhan begitu dia selesai berbicara, dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk merasakan lebih dari selusin aura kuat, dan selain aura binatang iblis, aura manusia juga hadir di sana. Leng Yuran berhenti bergerak dan berbicara dengan suara rendah, kita terlambat. Dalam sekejap, matanya berbinar saat dia berkata, tidak, kita tepat waktu. Ada dua pria dan seorang wanita terkunci dalam pertempuran sengit dengan lebih dari selusin binatang iblis di sana, dan mayat beberapa binatang iblis tergeletak di tanah. Namun, itu jelas cukup berat bagi mereka, dan mereka benar-benar ditekan oleh kekuatan gabungan dari binatang iblis itu. Jadi belum lagi membalikkan gelombang pertempuran, bahkan melarikan diri adalah masalah bagi mereka. Lagi pula, kecepatan binatang iblis Exalt Realm tidak kalah dengan kecepatan manusia sama sekali. Mari kita tunggu dan dapatkan manfaatnya. Pria dengan tali bersulam memiliki senyum yang sedikit jahat di sudut mulutnya. Tentu saja pria berjubah hitam itu mengangguk setuju. Yang Ye tidak berbicara. Ujian itu kejam sejak dimulai, atau harus dikatakan sebagai ujian di mana mereka dapat menggunakan segala cara yang mereka miliki. Meskipun itu cukup kejam, Yang Ye tidak ragu bahwa mereka yang lulus ujian pada akhirnya pasti akan menjadi elit di antara para elit. Saudara-saudara yang mengawasi dari jauh, kami adalah teman Feng Wuchao.
Kami pasti akan menghadiahi Anda banyak jika Anda membantu kami. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari jauh. Feng Wuchao alis Yang Ye sedikit menyatu. Dia menatap Leng Yuran dan yang lainnya, dan dia memperhatikan bahwa mereka memiliki ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang dan serius di wajah mereka. Ada banyak peserta dalam tes rekrutmen, tapi hanya 4 yang dianggap terkuat. Keempatnya adalah Li Mao Zhen, Yu Wujiao, Mo Xinyu, dan Feng Wuchao. Setiap orang dari mereka adalah jenius di antara para jenius. Belum lagi binatang iblis Exalt Realm, mereka bahkan mampu membunuh binatang iblis Realm Monarch. Leng Yuran memperhatikan ekspresi bingung Yang Ye dan menjelaskan. Li Mao Zhen juga ada di sini. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, jadi apa hubungannya dengan kita? Leng Yuran memutar matanya ke arah Yang Ye dan berkata, apakah menurutmu Feng Wuchao akan membiarkan kami hidup jika dia tahu bahwa kami tidak hanya berdiam diri, dan kami bahkan memanfaatkan situasi ini? Sungguh sial. Saya pikir kami akan menemukan sesuatu yang baik, tetapi saya tidak pernah menyangka itu akan menjadi masalah. Begitu dia selesai berbicara, Leng Yuran menyerang kelompok binatang iblis. Pria berjubah hitam dan pria berjubah bordir segera menyerbu juga. Sementara itu, Yang Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti mereka. Begitu mereka bergabung dalam pertempuran, situasinya langsung berbalik, dan binatang iblis itu terbunuh dalam waktu singkat. Setelah mereka selesai membunuh semua binatang iblis, pria berjubah putih yang memimpin kelompok itu menangkupkan tangannya ke arah kelompok Yang Ye. Terima kasih atas bantuannya. Sementara dia mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia akan menyimpan semua inti dari binatang iblis yang mati itu ke dalam sakunya sendiri. Kenapa kamu bahkan berterima kasih pada mereka? Mereka bersembunyi dalam bayang-bayang menunggu kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan menuai keuntungan. Mereka bahkan mungkin akan menikam kami dari belakang jika mereka tidak mendengar kami berbicara tentang nama saudara sepupu saya. Wanita itulah yang mengucapkan kata-kata ini. Dia berusia sekitar 20 tahun dan agak cantik. Namun, wajahnya saat ini dipenuhi dengan ekspresi ejekan yang sedingin es, dan dia tampak marah karena Leng Yuran dan yang lainnya tidak langsung meminjamkan tangan kepada mereka. Wajah pria berjubah hitam dan pria berjubah bersulam menjadi muram ketika mereka mendengar ini. Mereka hendak berbicara tetapi Leng Yuran menghentikan mereka dan berkata, tidak apa-apa, kami hanya mengangkat tangan. Pamitan. Begitu dia selesai berbicara, Leng Yuran berbalik dan membawa mereka pergi. Pembebasan yang bagus. Pria berjubah putih yang memimpin kelompok itu menyeringai. Tiba-tiba, wanita itu berkata, tunggu. Leng Yuran dan yang lainnya berhenti sebelum berbalik untuk menatapnya. Dia menunjuk pada cerpelai ungu yang memiliki cakarnya di sekitar leher Yang Ye saat ia tidur nyenyak dan berkata, kalian semua boleh pergi, tapi tinggalkan anak kecil itu. Leng Yuran dan yang lainnya menatap Yang Ye. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Dia lebih suka bersamaku. Dia tiba-tiba berjalan menuju Yang Ye sementara rasa dingin memenuhi matanya. Kamu harus merasa terhormat karena aku memintanya darimu. Jangan bertingkah seperti itu. Oke, Yang Ye melanjutkan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya harus tetap rendah hati. Aku akan berada dalam posisi yang sangat sulit jika kamu bersikeras untuk bertindak seperti ini. Dia berhenti bergerak dan berkata, saya berubah pikiran. Yang Ye tersenyum, itu benar. Namun, dia melanjutkan, Anda tidak hanya harus memberi saya anak kecil itu, Anda semua harus menyerahkan inti dalam milik Anda. Senyum Yang Ye membeku di wajahnya.